anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kelima. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Adakah yang tahu ini gambar apa? Oh, di sini ada gambar kucing, ada gambar burung, dan ada gambar ulat yang sedang menetas ya. Oke, sekarang Bu Syifa mau tanya, pernahkah kalian melihat hewan yang baru melahirkan atau menetas? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika melihatnya? Oke, Bu Syifa pernah melihat kucing yang baru melahirkan. Perasaan Bu Syifa ketika melihatnya itu sangat senang dan bahagia karena kucing yang dilahirkan itu banyak dan warnanya beragam. Nah, kalian tahu tidak ya, apa saja ciri dari makhluk hidup? Oke, ciri dari makhluk hidup ada bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, dan bereaksi terhadap rangsang. Nah, tadi salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Hewan dapat tumbuh dan berkembang karena melalui tahapan daur hidup. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu tidak ya, apa itu daur hidup? Nah, daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Nah, daur hidup hewan. Kita akan belajar daur hidup hewan nih. Daur hidup hewan itu ada dua. Yang pertama ada hewan yang tidak bermetamorfosis dan hewan yang bermetamorfosis. Nah, hewan yang tidak bermetamorfosis itu apa sih, Bu? Hewan yang tidak bermetamorfosis ini memiliki tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa. Jadi mereka hanya mengalami perubahan ukuran tubuhnya saja. Nah, kalau hewan yang bermetamorfosis adalah hewan yang memiliki tubuh yang berbeda dari lahir hingga dewasa. Nah, hewan yang bermetamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan yang bermetamorfosis sempurna itu memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dari bentuk baru saat menetas hingga bentuk dewasanya. Jadi dari baru lahir hingga dewasa itu bentuk tubuh hewan bermetamorfosis sempurna itu sangat berbeda. Nah, kalau hewan bermetamorfosis tidak sempurna, itu ketika hewan muda, bentuknya itu tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Jadi, hewan dengan metamorfosis tidak sempurna itu hanya melalui tahap peralihan yang kita sebut sebagai nimfa. Oke, biar kalian tidak bingung, sekarang coba kita lihat ya contoh dari hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, di sini hanya mengalami perubahan ukuran saja nih, dari yang kecil menjadi besar. Contohnya di sini ada kucing dan ada ikan. Jadi mereka ini hanya mengalami perubahan ukuran bentuk tubuhnya saja. Jadi dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Sama dengan ikan, ini dari telur ikan, ini ikan muda, dan ini ikan dewasa.
Yang selanjutnya kita akan melihat contoh dari hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, hewan dengan metamorfosis sempurna ini melewati 4 tahap, yaitu telur, ulat atau larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Nah, di sini bisa kalian perhatikan contohnya ada kupu-kupu dan katak. Nah, di kupu-kupu dari saat baru menetas sampai menjadi hewan dewasa ini bentuknya sangat berbeda ya, sama dengan katak. Dari telur katak menjadi kecebong, baru kecebong dengan kaki, katak muda dan katak dewasa itu bentuknya berbeda. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat contoh dari hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Hewan dengan metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Nah, di sini contohnya ada belalang dan kecoa. Bisa kalian lihat ya, di sini bentuknya itu tidak jauh berbeda antara hewan muda dan hewan dewasanya. Sama dengan kecoa. Kecoa juga untuk hewan muda dan hewan dewasanya bentuknya tidak jauh berbeda. Tapi saat dari telur hingga hewan dewasa itu bentuknya berbeda. Nah, selanjutnya anak-anak masih ingat tidak ya apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, dalam teks non-fiksi, informasi-informasinya yang disajikan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya secara berurutan sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena teks non-fiksi itu berdasarkan kenyataan ya. Nah, kalau kalian ingat, kemarin kita sudah belajar cara mencari informasi penting dari teks non-fiksi dengan mencari ide pokok atau pikiran utama. Hari ini kita akan mencari informasi penting dengan membuat peta pikiran. Nah, kalian tahu tidak ya apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang biasanya disajikan dengan bentuk cabang seperti pohon. Di sini ada cara menguraikan informasi melalui peta pikiran. Yang pertama, kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu dari setiap paragraf. Yang kedua, kita bisa membuat daftar pertanyaan menggunakan beberapa kalimat tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, kita bisa menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Oke, coba perhatikan teks non-fiksi berikut ini. Kalian bisa baca teksnya di buku tema 5 halaman 38 ya. Nah, setelah membaca teks, kita akan membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Oke, yang kedua, berapa jenis metamorfosis yang ada? Ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Proses daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dari jawaban pertanyaan ini kita bisa membuat peta pikiran. Nah, yang pertama kali kita tulis adalah judulnya, daur hidup hewan. Selanjutnya kita bisa tulis jawaban dari pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Yang kedua, berapa jenis metamorfosis yang ada?
Nah, jenis metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan terakhir, bagaimana proses daur hidup kupu-kupu. Proses daur hidup di kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada. Kalian tahu tidak ya apa itu tangga nada? Nah, pernah tidak ya kalian bernyanyi dan memperhatikan tangga nada? Nah, biasanya tangga nada itu erat kaitannya dengan karakter lagu. Jadi, ketika kita bernyanyi, hendaknya kamu mengetahui tangga nada dari lagu tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini ada tangga nada lagu, ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Tangga nada mayor biasanya melukiskan karakter yang penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, dan menyenangkan. Sedangkan tangga nada minor biasanya melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, kecewa, terharu, kegagalan, dan melankolis. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri tangga nada. Nah, di sini ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Di tangga nada mayor, yang pertama cirinya adalah lagunya bersifat gembira. Yang kedua, lagunya bersemangat dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan tangga nada minor, lagunya itu bersifat sedih. Lagunya juga kurang bersemangat dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, sampai sini sudah paham tentang peta pikiran dari teks non-fiksi, daur hidup hewan, dan tangga nada lagu mayor dan minor. Selanjutnya kita akan belajar tentang debit atau satuan volume. Nah, debit itu adalah banyaknya volume atau zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan volume dan satuan waktu. Biasanya satuan volume itu ditandai dengan pangkat 3 dan dibaca kubik. Oke, kalau yang lalu kita belajar satuan panjang dari kilometer ke hektometer turun satu tangga itu dikali 10. Kalau sekarang kalau ada pangkat 3-nya atau kita baca kubik ini, turun satu tangganya kita kalikan 1000. Jadi 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Nah, kalau dari milimeter ke sentimeter itu berarti kan kita naik satu tingkat ya. Berarti dibagi 1000. Jadi misalnya ada 1 juta milimeter kubik, berapa sentimeter kubik? Berarti 1 juta dibagi 1000. Berarti 1000 sentimeter kubik. Nah, kalau 1 meter kubik turun ke desimeter kubik, berarti turunnya berapa tangga? Ya, turunnya 1 tangga. Berarti 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat satuan liter. Jadi ternyata liter itu sama dengan satuan volume, yaitu desimeter kubik. Nah, 1 mililiter itu sama dengan sentimeter kubik atau 1 cc. Dan 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Di sini 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 1 detik sama dengan 1/60 menit. Oke, kita bisa lihat lagi. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit sama dengan 1/60 jam. Wah, hebat. Oke, 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang debit dan satuannya. Banyaknya air yang mengalir dari suatu keran
atau pancuran air pada waktu tertentu itu dapat dihitung menggunakan satuan debit. Nah, debit ini adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, dari definisi tersebut kita bisa rumuskan bahwa debit sama dengan volume dibagi waktu. Oke, jadi debit sama dengan volume dibagi waktu. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Oke, ini adalah gambar sungai. Nah, kalian tahu tidak ya apa saja nama sungai yang ada di Jakarta? Oke, di Jakarta banyak ya, ada Sungai Ciliwung, ada Sungai Pesanggerahan, ada Sungai Buaran, ada Sungai Krukut, ada Sungai Cipinang, dan masih banyak yang lain. Nah, setiap sungai ternyata memiliki volume yang berbeda-beda dalam satuan waktu tertentu. Nah, sekarang coba mari kita berlatih. Sungai Ciliwung memiliki volume 240 cm3 dengan waktu 60 detik. Oke, berarti kita bisa tulis di sini volumenya 240. Nah, waktunya adalah 60 detik. Oke, berarti 240 dibagi 60 hasilnya adalah 40. Oke, hebat. Berarti debit dari Sungai Ciliwung adalah 40 cm3 per detik. Selanjutnya, Sungai Pesanggerahan memiliki volume 1050 cm3 dengan debit air 70 cm3 per detik. Oke, di sini rumusnya volume sama dengan waktu sama dengan volume per debit. Berarti bisa kita tulis di sini 1050 kita bagi 70. Coret-coret 105 dibagi 7 berapa ya? Oke, 105 dibagi 7 adalah 15. Jadi jawabannya adalah 15. Sungai Buaran memiliki debit air 100 cm3 per detik dengan waktu 60 detik. Berapakah volume dari Sungai Buaran? Oke, kalau rumusnya debit sama dengan volume dibagi waktu, berarti kalau rumusnya volume adalah debit dikali waktu. Berarti debitnya di sini bisa kita tulis ya 100 cm3 per detik. Nah, waktunya adalah 60 detik. Berarti jawabannya adalah volume dari Sungai Buaran yaitu 6. Oke, jadi volume dari Sungai Buaran adalah 6000 cm3. Wah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Mulai dari kita belajar tentang daur hidup hewan, hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Kita juga belajar tentang meta pikiran dari teks non-fiksi. Kita juga belajar tentang tangga nada lagu mayor dan tangga nada lagu minor. Dan di akhir kita belajar tentang debit. Terima kasih banyak ya anak-anak ibu yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Pembelajaran tema 5, subtema 1 pembelajaran 5 sudah selesai sampai di sini. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.